Pemerintah sebagai perumus dan pelaksana APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan pengelolaan keuangan melalui sistem informasi pemerintah daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Dalam SIPD ada 3 bagian utama yang menjadi fokus di dalam penerapan SIPD. Yang pertama, informasi pembangunan daerah. Kedua, informasi keuangan daerah. Dan ketiga, informasi pemerintah daerah lainnya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 11, akan fokus pada bagian informasi keuangan daerah, yang dimana SIPD ini berlandaskan hukum di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019. Sistem keuangan daerah merupakan tulang punggung pembangunan lokal. Dana yang diterima dari pemerintah pusat mengalir ke daerah, memicu roda ekonomi dengan manajemen keuangan yang bijaksana. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kenapa sistem keuangan daerah itu penting? Sistem keuangan daerah penting karena menjadi landasan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan alokasi dana yang tepat, pemerintah daerah yang mendukung proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik lainnya. Sistem keuangan yang efisien memastikan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan warga dan pemangku kepentingan untuk memahami dan memonitor penggunaan dana publik, sehingga sistem keuangan daerah bukan hanya tentang pengelolaan uang, tetapi juga membentuk dasar bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup penduduknya. Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. SIKD bertujuan untuk memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara efisien dan transparan. Tujuan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah ada 8. Yang pertama, peningkatan transparansi. SIKD bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan memonitor penggunaan dana publik. Yang kedua, peningkatan akuntabilitas. SIKD dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah yang terkait pengelolaan keuangan. Informasi yang akurat dan terperinci membantu dalam mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana publik. Yang ketiga, efisiensi dan operasional. Salah satu tujuan sistem informasi keuangan daerah adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan optimalisasi proses keuangan, pengumpulan data yang cepat, dan pelaporan yang efektif. Sistem ini dapat membantu mengurangi biaya operasional. Yang keempat, adanya pemantauan anggaran. SIKD membantu pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan anggaran. Dengan modul anggaran yang terintegrasi, sistem ini memungkinkan pemantauan real time terhadap belanja dan penerimaan keuangan. Yang kelima, peningkatan kualitas keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh SIKD dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang akurat dan terkini membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan strategis terkait keuangan daerah. Keenam, kepatuhan terhadap peraturan. SIKD membantu pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah masalah hukum dan keuangan yang timbul. Yang ketujuh, pengelolaan utang dan investasi. Dengan menyediakannya informasi tentang posisi keuangan daerah, SIKD membantu dalam manajemen utang dan investasi. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pembiayaan dan investasi. Yang kedelapan, yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. SIKD dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses informasi yang lebih mudah terkait keuangan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan keuangan. Proses pengelolaan keuangan daerah melibatkan serangkaian tahapan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam proses keuangan daerah secara umum. Pertama, perencanaan anggaran berisi tentang identifikasi dan penetapan prioritas kebijakan dan program pembangunan, penetapan target dan sasaran yang akan dicapai dalam periode tertentu, selanjutnya evaluasi sumber daya yang tersedia dan proyeksi pendapatan daerah.
Kedua yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan rancangan anggaran yang mencakup alokasi dana untuk setiap kegiatan atau program, konsultasi dengan pihak terkait, dan penyusunan rencana anggaran yang realistis. Selanjutnya penetapan plafon anggaran untuk setiap unit organisasi di dalam pemerintahan daerah. Tahap ketiga yaitu pengajuan dan persetujuan anggaran. Pengajuan rancangan anggaran kepada lembaga legislatif atau DPRD, melakukan pembahasan dan negosiasi anggaran antar eksekutif dan legislatif, lalu memperoleh persetujuan anggaran oleh lembaga legislatif. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Eksekusi kebijakan dan program yang tercantum dalam anggaran, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, pengelolaan dan pengendalian pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran. Yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi, melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana keuangan, evaluasi kinerja keuangan dan operasional untuk menilai efektivitas program, identifikasi dan pengamanan permasalahan atau deviasi dari anggaran. Yang keenam yaitu pelaporan keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, dan arus kas, penyajian informasi keuangan secara transparan dan akurat, publikasi laporan keuangan untuk kepentingan publik dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu audit keuangan. Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor internal atau eksternal untuk memastikan kepatuhan akurasi informasi keuangan, lalu melakukan penyusunan laporan hasil audit dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Dan tahapan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban keuangan. Penyampaian laporan keuangan kepada lembaga legislatif dan masyarakat untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah terhadap pengguna dana publik. Kesimpulannya, diperlukannya reformasi ataupun digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terciptanya suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih baik daripada masa sebelumnya, yang mana bisa kita lihat bagaimana efektivitasnya, efisiensinya, ataupun akuntabilitasnya, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan baik yang kita evaluasi pada zaman dahulu ataupun masa yang akan mendatang, dan masyarakat pun dapat mempercayai pemerintah karena mereka bisa melihat secara transparan bagaimana pengelolaan ataupun APBD yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi diperlukannya SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekian, terima kasih.